Kita segera menuju Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kembali bergabung dengan Yul Fitri Nesha dan Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar UFI. Jika tadi Anda katakan bahwa belum terlihat dari tim kuasa hukum Jessica, bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah terlihat tim kuasa hukum Jessica yang sudah menghadiri ruang persidangan? Ya baik Ivo dan juga pemirsa, saya masih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita masih terus memantau untuk persiapan jalannya sidang. Tadi baru saja saya lihat bahwa salah satu jaksa penuntut umum ini sudah mulai mendatangi ruang sidang dan kita masih belum melihat dari kuasa hukum terdakwa apakah sudah hadir, namun sampai saat ini masih belum terlihat, dan juga mobil tahanan yang biasanya membawa Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa hingga saat ini juga masih belum terlihat, dan masih belum juga ada unsur hakim yang hadir di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dan kita masih akan membahas untuk persidangan demi persidangan yang sudah berlangsung begitu, dan kita juga masih dan kita mengetahui bahwa sidang ini juga ditarget begitu dengan adanya crime control yang dipergunakan di Indonesia untuk menyelesaikan proses hukum. Saya langsung saja tanyakan di sini dengan Pak Suparji, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Pak Suparji. Terima kasih sudah hadir di sini pagi-pagi. Kita sudah ada di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Kalau Pak Suparji sendiri nih dari awal sudah memantau jalannya persidangan ini, pendapat Anda seperti apa ya? Ya, persidangan ini sudah berlangsung cukup lama dan kemudian belum mampu menunjukkan sebuah alat bukti yang kuat sehingga meyakinkan hakim untuk menyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan dari jaksa. Dan alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, mulai dari keterangan saksi, mulai alat bukti CCTV, mulai dengan keterangan ahli, belum ada sebuah bukti yang kuat yang kemudian itu betul-betul meyakinkan hakim bahwa Jessica pelaku pembunuh atau terbunuhnya Mirna karena racun yang dimasukkan oleh Jessica. Jadi persidangan ini memang menurut saya jaksa penuntut umum belum mampu memformulasi sedemikian baik, sedemikian profesional alat-alat bukti yang dikemukakan, karena alat bukti yang dijanjikan misalnya berupa CCTV yang dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat untuk menyatakan bahwa Jessica terdakwa sebagai pelaku pembunuhan, ternyata juga belum kita ketahui bukti-bukti tersebut. Dengan demikian memang ini menjadi satu tanda tanya besar bagaimana sebetulnya polisi, jaksa bekerja pada waktu itu untuk mengungkap kasus ini. Sehingga kemudian ini menjadi pertanyaan juga bagaimana nanti hakim akan mengambil keputusan terhadap kasus ini gitu. Kalau Anda lihat untuk prosesnya sendiri begitu ya, sebelum masuk ke persidangan sampai akhirnya waktu itu P21. Tadi Anda bilang ada bagaimana nih pertanyaan untuk pihak kepolisian, menurut Anda seperti apa? Ya, pihak kepolisian pada waktu itu memang sampai detik-detik akhir baru kemudian dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum, karena memang jaksa pada waktu itu belum mendapatkan alat bukti yang menurut jaksa itu bisa diajukan di pengadilan. Nah, kepolisian pada waktu itu memang salah satu yang perlu dipertimbangkan, kenapa kemudian hanya ada terdakwa tunggal atau kemudian tersangka tunggal pada waktu itu. Sehingga kemudian itu membatasi proses pengembangan kasus ini untuk mendapatkan kebenaran. Jadi menurut saya, karena kalau yang digunakan pembunuhan berencana, ya, pembunuhan berencana ini, maka kecil kemungkinan kalau kemudian hanya seorang Jessica sendiri yang melakukan. Jadi kepolisian pada waktu itu mestinya dia mengembangkan kasus ini sedemikian rupa, siapapun yang terkait dengan kasus ini maka perlu dicari informasinya, perlu dicari datanya, dan kemudian alat bukti yang lain itu juga perlu dikemukakan sehingga kemudian itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kasus ini menjadi lama-lama gitu. Baik, jika kita lihat sidang terakhir begitu ya yang digelar kemarin pada hari Senin yang menyatakan bahwa saksi fakta yang merupakan dokter UGD ini merilis terkait dengan kematian Wayan Mirna Salihin 18.30 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Abdi Waluyo. Sementara untuk ahli toksikologi menyatakan bahwa 30 menit waktu korban meninggal usai menenggak racun sianida. Apakah dengan adanya perbedaan waktu di sini antara fakta persidangan yang dikeluarkan dengan keterangan dari saksi ahli ini akan mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan atau keyakinan dari hakim itu sendiri? Ya,
dengan dua keterangan yang berbeda ini menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, tidak ada kesesuaian antara keterangan satu dengan keterangan yang lain. Dan kalau kemudian tidak ada kesesuaian ini berpotensi besar mempengaruhi keyakinan hakim dalam mengambil sebuah keputusan untuk merangkai sebuah kebenaran. Jadi kalau ada dua perbedaan keterangan yang itu masing-masing memiliki otoritas, menjadi tanda tanya atau menjadi pekerjaan bagi hakim untuk mencari kebenaran sebetulnya mana yang lebih tepat, mana yang lebih sesuai dengan fakta atau tidak. Dan kalau pertanyaannya apakah ini mempengaruhi keyakinan hakim atau tidak, jelas secara teoritis bahwa alat bukti itu harus saling bersesuai, harus saling berkaitan dan kemudian dapat dirangkai menjadi sebuah kebenaran. Kapan disatakan mati antara satu dengan yang lain sudah berbeda, maka sebetulnya mana keyakinan hakim yang akan digunakan? Apakah ahli toksikologi atau kemudian ahli yang ada di rumah sakit, saksi fakta yang mengemukakan jam yang tadi itu? Baik, menurut Anda sebagai pakar hukum kira-kira mana yang lebih kuat dari sisi hukum? Apakah keterangan dari saksi ahli toksikologi begitu ataupun dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Abdi Waluyo? Kalau melihat realitasnya, maka sebetulnya yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan surat kematian itu adalah dari rumah sakit. Maka sebetulnya itu yang harus diyakini. Tetapi mungkin ahli toksikologi itu hanya mencoba melihat bekerjanya sianida itu jam berapa, kemudian reaksinya jam berapa. Tetapi kalau melihat siapa yang sesungguhnya memiliki kompetensi dan memiliki otoritas yang lebih diyakini oleh hakim, maka ya dari rumah sakit. Karena rumah sakit ini kemudian melihat semua organ-organ tubuh itu, mulai dari jantung, pernafasan, dan lain sebagainya, yang itu kemudian betul-betul yang bersangkutan dinyatakan mati atau belum. Jadi ya hakim mestinya melihat pada otoritas dari rumah sakit tersebut. Otoritas dari rumah sakit begitu ya, dengan hakim begitu yang seharusnya melihat otoritas dari rumah sakit terkait dengan keterangan kematian di 18.30. Apakah ini akan mementahkan begitu pernyataan dari ahli toksikologi yang mengatakan korban mungkin meninggal di sekitaran jam 18? Ya, ada potensi bisa mementahkan itu karena memang apa yang disampaikan oleh ahli sebagai sebuah keterangan, dan keterangan itu kan sesungguhnya berbeda dengan saksi. Jadi kita tidak mengenal saksi ahli, tapi yang kita kenal adalah keterangan ahli sebagaimana di 184 KUHP itu, bahwa keterangan ahli itu tidak bicara tentang fakta, tapi bicara tentang apa yang selama ini dipelajari, apa yang selama ini pengalaman ini, dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan dan pengalaman itulah yang menjadi dasar dari seorang ahli untuk menyatakan atas suatu persoalan. Nah, kalau kemudian pernyataan atau pendapat terhadap kematian karena sianida tadi, mungkin saja ahli mendasarkan pengetahuan dan pengalaman selama ini bahwa reaksi sianida itu akan sekian menit yang dilakukan. Nah, itu hanya sebatas sebagai sebuah keterangan saja, sebagai sebuah ungkapan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tetapi yang lebih penting adalah fakta yang di lapangan itu apa. Seperti gitu. Surat keterangan begitu surat yang dikeluarkan oleh tadi rumah sakit ya. Ya. Nah, kemarin juga ada salah satu pakar begitu yang menyatakan jika mungkin perbedaan untuk waktu meninggalnya ini hanya berkisaran 1 sampai 5 menit, mungkin ini bisa dikatakan sebagai human error begitu. Ya. Tapi ketika ini waktu meninggalnya berbeda lebih dari setengah jam. Menurut Anda efeknya apa? Benar-benar langsung dimentahkan? Ya, saya kira memang tidak akan bisa dikategorikan efeknya langsung dimentahkan, tetapi kemudian ini memang menjadi sesuatu yang harus ditelusuri kembali. Kebenaran yang ada di lapangan itu bagaimana? Kapan sebetulnya Mirna ini meninggal dan kemudian apa penyebabnya dan sebetulnya di mana meninggalnya ini memang menjadi sesuatu yang harus ditelusuri. Karena memang hakim dalam konteks pidana ini dia tidak sekedar mendasarkan pada kebenaran formil, keterangan dari ahli, keterangan dari saksi, tetapi harus mengungkap sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran material, yang kemudian itu menjadi dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi apakah hanya akan mementahkan atau tidak, tapi menjadi pertimbangan lagi bagi hakim untuk lebih menelusuri ke dalam sebetulnya fakta yang terjadi di lapangan bagaimana. Baik, ini terkait dengan penelusuran lebih dalam begitu ya. Kemarin juga sempat ada selentingan bahwa kuasa hukum meminta agar semakin meyakinkan bahwa meninggalnya akibat dengan sianida ini perlu dilakukan pengecekan darah
begitu. Tapi hal tersebut dibantah oleh keluarga korban yang menyatakan bahwa ini tidak perlu dilakukan. Menurut Anda, pihak dari kuasa hukum yang meminta untuk dilakukan kembali pengecekan darah kepada jasad korban saat ini, apakah memang sewajarnya diminta? Ya, permintaan kuasa hukum Jessica wajar saja, karena memang yang bersangkutan ingin mendudukkan persoalan yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya, dalam rangka memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya. Kalau kemudian selama ini masih ada keraguan bahwa kematiannya karena sianida, maka perlu ditelusuri penyebab-penyebab lain yang memungkinkan yang bersangkutan meninggal. Dan kalau kemudian ada keberatan dari pihak keluarga Mirna, maka itu mungkin juga wajar-wajar saja karena memang sudah mengungkap luka lama dan sebagainya, sehingga kemudian kembali kepada hakim untuk memutuskan apakah permintaan itu perlu dipenuhi atau tidak. Disinilah peran dari hakim. Kalau memang ini dalam rangka memperoleh kebenaran, maka mestinya hakim bisa memenuhi itu. Tetapi kalau kemudian dari pihak keluarga juga keberatan, itu juga tidak bisa dipaksakan. Jadi permintaan itu adalah hal yang wajar dalam rangka memperoleh kebenaran agar kemudian tidak ada keraguan lagi penyebab kematian Mirna tadi. Baik, ini kalau kita juga berkaca begitu kepada pengadilan atau persidangan pada yang ke-14 kemarin yang menghadirkan pakar dari hukum pidana yang menyatakan bahwa untuk di persidangan kali ini walaupun didakwa dengan pembunuhan berencana begitu ya, tapi motif untuk saat ini tidak diperlukan. Benarkah menurut Anda demikian? Ya, saya kira yang namanya sebuah perencanaan pasti ada motif, pasti ada sebuah skenario untuk menyusun di situ. Kalau kemudian pembunuhan berencana tidak memerlukan motif, saya kira itu perlu dikaji lebih ulang. Karena kita merencanakan membunuh orang, pasti sudah ada sebuah niatan. Melakukan sesuatu pasti ada sebuah niatan. Jadi motif itu menjadi penting untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan berencana membunuh atau tidak. Mungkin saja pendapat itu keluar karena susah menemukan sebetulnya motifnya Jessica membunuh Mirna itu apa. Tetapi pasti ada motif kenapa dia membunuh. Karena adalah sebuah perencanaan. Tidak ada sebuah perencanaan by accident, tidak ada sebuah perencanaan begitu saja terjadi. Perencanaan pasti ada niat, ada upaya menyusun itu, kapan akan dilakukan dan sebagainya. Jadi saya kira yang namanya sebuah perencanaan pasti ada sebuah niat, pasti ada sebuah motif, ada sebuah tujuan. Gitu. Jadi harus dicari begitu ya untuk motifnya ya. Tapi untuk motifnya sendiri yang sebelumnya disangkakan begitu kepada Jessica terkait dengan dendam kepada Jessica ternyata juga dimentahkan oleh keterangan dari sejumlah saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Sehingga motif baru ini harus tetap ditemukan. Menyusul tinggal sedikit lagi waktu yang tersedia untuk persidangan ini. Ya, karena satu juga kelemahan dari JPU ini, dia menuduh dengan pembunuhan berencana. Tetapi dalam proses seharusnya dituduh dengan apa? Ya, karena memang mungkin saja bahwa melihat adanya sebuah skenario pembunuhan berencana itu, maka sebetulnya konsekuensinya adalah JPU semestinya ya bisa menunjukkan fakta-fakta kapan Jessica itu merencanakan pembunuhan itu dan kapan kemudian dia membeli sianidanya, di mana sianidanya dan lain sebagainya. Sementara di dalam dakwaan itu tidak ada uraian-uraian yang menunjukkan bahwa Jessica itu adalah berencana membunuh itu. Karena memang kalau itu tidak dengan pembunuhan berencana, memang juga susah juga kalau kemudian yang digunakan adalah sianida. Karena tidak mungkin orang membawa sianida jika tidak berniat begitu ya? Tidak berniat untuk melakukan pembunuhan dalam konteks di kafe tadi itu. Baik. Ya. Baik, ini kita juga masih membahas ini terkait dengan proses hukum yang dilakukan di Indonesia yang berdasarkan crime control, di mana dalam satu kasus ini harus diselesaikan dalam waktu tertentu begitu ya, tidak berdasarkan proses-proses yang dilakukan, tapi beberapa fakta dalam persidangan atau beberapa keterangan alat bukti dan lain sebagainya yang dihadirkan dalam persidangan ini mengundang tanda tanya dari sejumlah pihak. Nah, kita akan membahasnya sesaat lagi, pemirsa. Kita akan kembalikan ke studio terlebih dahulu dengan Ivo, silakan.